judulnya Peluklah Dia. Kitab Kejadian pasal 3 ayat 24. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkan nyalah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Saudara tahu kisah yang ditulis di dalam kitab Kejadian pasal 3? Ini adalah kejatuhan manusia yang pertama ke dalam dosa. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka Tuhan mengusir manusia itu dari Taman Eden. Mengapa? Yaitu supaya manusia tidak bisa makan buah dari pohon kehidupan. Jadi ada 2 pohon yang khusus di Taman Eden ini. Yang pertama adalah pohon kehidupan, yang kedua adalah pohon pengetahuan baik dan jahat. Tentang pohon kehidupan, Allah tidak melarang. Saya tidak melihat Allah melarang, bukan? Tapi yang Allah larang, jangan makan pohon pengetahuan baik dan jahat. Tapi justru itu yang dimakan oleh manusia. Memang ini repot jadi manusia. Yang dilarang malah dilanggar. Maka setelah manusia makan, manusia harus keluar dari taman yang dibuat oleh Allah. Taman yang indah, Taman Eden yang luar biasa. Mengapa demikian? Supaya manusia tidak bisa makan pohon kehidupan. Karena mereka sudah tidak berhak lagi. Mereka sudah memilih pohon pengetahuan baik dan jahat, maka mereka kehilangan hak untuk makan pohon kehidupan. Makan buah pohon kehidupan, tidak berhak lagi. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Dan pintunya dijaga, dikatakan dengan beberapa kerub, dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar. Sehingga tidak bisa. Tapi puji nama Tuhan. Mengapa? Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, pedang yang menyambar-nyambar itu telah makan korban. Dan korbannya adalah anak Allah itu sendiri. Yesus terkena oleh pedang yang menyambar-nyambar itu. Dia mati di atas kayu salib. Dan sebagai hasil daripada kematian Yesus, maka sekarang jalan kepada pohon kehidupan itu sudah terbuka lebar. Haleluya. Tadinya jalan itu masih tertutup, ditutup oleh kerub dengan pedangnya yang menyambar-nyambar. Tapi ketika pedang itu sudah memakan korban anak Allah, maka sekarang jalan itu terbuka lebar. Dan manusia sekarang bisa menghampiri pohon kehidupan itu. Ini adalah kebenaran yang mungkin saudara tidak mengerti. Mungkin yang pertama kali saudara dengar. Sekarang kita bisa menghampiri pohon kehidupan. Untuk memakan buah pohon kehidupan. Nah sekarang kita mau melihat apa sebenarnya pohon kehidupan itu. Tentu pohon kehidupan itu bukan sesuatu yang hanya abstrak. Tapi itu memang ada tapi di kota Yerusalem baru saudara. Sekarang hanya pengertian abstrak. Tapi konkretnya nanti di kota Yerusalem baru. Sudah bisa baca itu di Wahyu pasal 22. Di sungai yang mengalir di tengah-tengah kota itu. Di tepinya ada pohon kehidupan. Nah sekarang bagi kita apa pohon kehidupan? Mari saya akan ajak saudara melihat satu ayat. Matius pasal 7 ayat 17. Tuhan Yesus berkata demikian. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Perhatikan perkataan ini. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Dan saya percaya pohon yang baik itu tidak lain adalah Roh Kudus. Roh Kuduslah pohon kehidupan. Saya mungkin tidak pernah tahu. Saya sendiri baru dicelikkan. Ternyata pohon itu adalah Roh Kudus. Pohon yang menghasilkan buah yang baik. Roh Kudus itulah pohon yang menghasilkan buah yang baik. Yang tidak lain adalah buah Roh Kudus namanya. Jadi, oleh kematian Yesus, kita sekarang akses menuju kepada pohon kehidupan. Yaitu Roh Kudus itu. Sudah terbuka. Akses kepada Roh Kudus itu sekarang terbuka. Sehingga kita bisa menikmati buahnya. Yaitu buah Roh Kudus itu. Jadi tidak main-main.
Kita bisa mengakses Roh Kudus, kita bisa dekat dengan Roh Kudus, kita bisa berjumpa dengan Roh Kudus. Itu bukan hanya begitu saja. Itu karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Yesus harus mati supaya Roh Kudus itu dicurahkan. Makanya semua itu ada waktunya, bukan? Tuhan itu bekerja menurut cara, menurut waktu. Kenapa kok Roh Kudus tidak jauh-jauh hari diberikan? Harus di perjanjian baru dicurahkan. Tunggu Yesus mati. Tunggu pedang itu memakan korban. Tunggu ada korban sehingga sekarang pintu itu terbuka. Seperti ketika Yesus mati dikatakan tirai bait Allah itu terbelah menjadi dua. Kita bisa masuk kepada hadirat Tuhan. Kita bisa berjumpa, kita bisa bersekutu dengan Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita. Roh Kudus bisa tinggal di dalam kita. Dan kita bisa menikmati buah Roh Kudus. Jadi saya sekarang mau beralih, saya mau bicara tentang buah Roh Kudus. Nah, jadi Roh Kudus itu memberikan dua karunia, dua pemberian lah ya. Ada yang namanya karunia Roh Kudus, ada yang namanya buah Roh Kudus. Ada buah Roh Kudus, ada karunia Roh Kudus. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan buah dan karunia ini. Yang pertama adalah Roh Kudus itu memberi 9 karunia. Itu ada di dalam 1 Korintus 12. Dan 9 buah ada di Galatia pasal 5. Jadi memang 9 itu angkanya Roh Kudus. Keduanya sama-sama penting. Sama-sama dibutuhkan. Kita butuh karunia Roh Kudus untuk membangun jemaat. Kita juga butuh buah Roh Kudus. Pembentukan karakter kita. Tapi ingat satu hal, karunia itu tidak menjamin perkenanan Allah, tapi buah itu menjamin. Saya bicara firman, coba sudah nanti baca Matius 7 ayat 21 sampai 23. Tuhan Yesus ngomong di akhir zaman, ada orang akan berkata, kami sudah menyembuhkan orang, kami sudah membuat mujizat, kami sudah melakukan ini, kami sudah melakukan itu. Ini kan bicara karunia semua. Tapi dikatakan oleh Tuhan, aku tidak mengenal engkau. Sorry, aku tidak mengenal engkau. Jadi karunia itu enggak menjamin. Tapi banyak orang justru yang dicari karunianya. Karena karunia itu yang dikagumi orang. Wah, pendeta ini hebat. Pendeta ini pendeta kesembuhan, bisa menyembuhkan. Pendeta ini bisa ini, bisa ini. Pendeta ini bisa melihat setan. Saya juga heran. Ada karunia melihat setan. Ini karunia ke-10 kayaknya. Tapi orang tertarik. Uber-uberan sama setan. Wah, setannya lari ke sana diuber. Wah, saru, lari ke kolongmu. Wah, diuber. Heran. Pendeta kok bisa melihat setan, enggak bisa melihat malaikat. Itu saya juga bertanya-tanya yang besar. Jadi ingat, karunia itu tidak menjamin. Tidak menjamin kita diperkenan oleh Tuhan. Tapi kalau buah, saya yakin itu pasti Tuhan berkenan. Makanya nanti kita akan lihat bersama. Dan yang terakhir, karunia itu dapat dipalsukan, tetapi buah tidak dapat dipalsukan. Makanya saya mohon jemaat lebih dewasa. Saudara, jangan terlalu mengagumi hamba Tuhan dengan karunia-karunianya. Karena karunia itu belum tentu benar. Karunia itu bisa dipalsukan. Tapi kalau buah tidak, makanya Tuhan Yesus tidak berkata, kan Matius pasal 7 ini sebenarnya konteksnya tentang hamba Tuhan yang benar dan yang tidak benar, bukan? Dan Tuhan Yesus tidak berkata, kamu lihat karunia yang tidak. Tapi Tuhan Yesus berkata, lihat buahnya. Oke ya, itu sekedar saja, supaya saudara bertumbuh. Nah sekarang saya akan bicara tentang buah. Nah coba kita baca buah Roh Kudus. Galatia pasal 5, 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ada 9 macam buah, ya, supaya gampang kita pakai aja 9 buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, sabar, murah hati, baik hati, setia, lemah lembut, penguasaan diri. Jadi saudara-saudara, 9 buah roh ini berkaitan satu dengan yang lain. Yang saya maksud begini, tidak berdiri sendiri. Itu berkaitan, misalkan ini gampangnya. Kasih misalnya, kasih ini yang paling dasar. Kasih dengan kesabaran, itu pasti berkaitan. Sukacita, damai sejahtera, dengan kesabaran, dengan kemurahan, dengan kebaikan itu berkaitan. Kalau sudah tidak punya damai, nggak punya sukacita, pasti ngamuan. Nggak akan sabar saudara. Nggak ada namanya sabar, murah hati, baik hati. Nggak ada. Pulang cuma ngamuk-ngamuk. Karena apa? Nggak ada damai, nggak ada sukacita. Dan seterusnya. Jadi ini 9 ini mengait. Makanya kalau ada yang bicara ini satu buah dengan 9 rasa. Oke, mungkin benar dari satu sisi. Karena 9 tidak bisa dipisahkan. Gak ada karunia yang berdiri sendiri, cuma kasih tok yang lain, gak ada. Yang berikutnya, buah itu adalah sesuatu yang dinanti-nantikan untuk dinikmati. Betul? Setuju ya? Pasti dong ya.
Tidak ada orang nanam pohon mangga. Untuk apa kok nanam pohon mangga? Daunnya api. Atau sudah nanam pohon durian. Kenapa pohon durian? Durian itu api modelnya, tak lihat. Nggak ada. Kita menanam pohon yang berbuah, tujuannya adalah untuk dinikmati. Demikian juga dengan Tuhan. Tuhan juga ingin menikmati buah-buah itu muncul dari kehidupan kita. Sama, kita ini juga tanamannya Tuhan. Tuhan ingin supaya ada buah-buah dari hidup kita yang bisa dia nikmati. Makanya bagaimana dikatakan Tuhan satu saat mengutuk pohon ara. Karena ketika dia lapar mau menikmati buahnya ternyata gak ada buah. Buah yang muda aja gak ada. Cuma daunnya rimbun. Kalau saya boleh gambarkan ya, mudah-mudahan gak salah, daun ini kayak mungkin karunia gitu ya. Wah, karunianya hebat, tapi buahnya gak ono. Nah, makanya kita mau melihat dan tentu kita berharap buah itu muncul dari hidup kita. 9 buah roh, coba sudah lihat. Jadi saudara, 9 buah roh ini dibagi 3 kelompok. Nah, kalau gini nanti saudara gampang. Merenungkannya gampang, maka dengan sendirinya saudara akan gampang untuk menghafalkannya. Saudara kalau ingat ini, bahwa 9 ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah untuk dinikmati diri kita sendiri. Yang kedua untuk dinikmati oleh orang lain. Yang ketiga untuk dinikmati oleh Tuhan. Coba kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah untuk dinikmati oleh diri kita sendiri. Itu ada 3, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera. Ini kualitas rohani yang dimiliki oleh setiap orang percaya. Orang yang percaya kepada Gusti Yesus, kepada Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama yang dia terima ini, ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera. Amin atau amin? Sudah alami bukan? Ketika sudah kenal sama Tuhan Yesus. Sudah punya damai, muncul sukacita dalam hatimu. Ada kasih yang mulai mengalir. Karena ini adalah karya Roh Kudus. Roh Kudus itu mencurahkan kasih-Nya, mencurahkan sukacitanya, mencurahkan damainya dalam hati kita. Dan itu untuk kita nikmati sebagai orang percaya dalam Tuhan. Kita mengalami lebih dahulu kasih Tuhan, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, damai sejahtera. Kalau saudara tidak merasakan ini, coba koreksi. Mungkin ada something wrong. Karena Daud ketika dia berdosa, dia kehilangan sukacita. Makanya dalam doanya Mazmur 51 dia bilang, Tuhan kembalikan sukacita keselamatanmu. Kalau kita tinggal dalam persekutuan dengan Tuhan, 3 hal ini pasti ada. Ada kasih, damai, sukacita. Jadi ini pertama, untuk dinikmati oleh diri kita sendiri. Yang kedua, kelompok kedua adalah untuk dinikmati oleh orang lain. Buah itu juga untuk dinikmati, bukan hanya kita menikmati betapa manisnya, tapi orang lain juga ingin menikmati. Jadi ada 3 yang Tuhan berikan untuk dinikmati oleh orang lain. Yaitu sabar, murah hati, baik hati. Kata sabar, murah hati, baik hati, saya sudah langsung tahu. Ini kaitannya kalau kita berhubungan dengan orang lain, betul? Gitu? Sabar, lawannya sabar adalah ngamuan. Gitu? Ada kesabaran atau ngamuan, saudara, mudah teriritasi, sedikit aja menyulut, bisa menyulut kemarahan Anda. Kalau itu yang Anda alami, kayaknya Anda harus koreksi deh. Kayaknya buahnya udah mulai gak bertumbuh, perlu dipupuk ini. Sabar, kesabaran itu memang buah Roh Kudus. Karena akses ini sudah terbuka ke pohon itu, maka kita bisa menikmati buah ini. Sabar, murah hati, baik hati. Kindness, baik hati itu goodness. 3 hal ini. Waduh, kalau saudara punya ini, apalagi itu di dalam rumah tangga, pasti rumah tanggamu akan bahagia. Tapi coba saudara tidak punya ini. Di rumah tangga geger terus. Gak punya kesabaran, gegeran terus. Sabar, long suffering, sumbunya panjang dikatakan. Murah hati, punya belas kasihan, bisa mengerti orang lain. Baik hati, gak punya hati yang jahat. Kan kak ini indah kan? Ya, jadi sudah ada 6 bukan? Kasih, sukacita, damai sejahtera. Kelompok kedua, sabar, murah hati, baik hati. Dan kelompok ketiga adalah untuk dinikmati oleh Tuhan. Tuhan juga ingin menikmati loh. Bukan cuma Anda, bukan cuma saya, bukan cuma orang yang di rumah kita. Tapi Tuhan juga ingin menikmati buah itu. Ada 3 buah yang berkaitan hubungan kita dengan Tuhan. Adalah setia, pasti. Setia itu kaitannya kita dengan Tuhan. Tuhan mau kita menjadi anaknya yang setia. Lemah lembut. Nah, lemah lembut di sini, saya dulu punya pengertian lemah lembut itu orang yang nggih monggo, bukan.
Lemah lembut itu di sini adalah sikap hati kita. Hati yang lembut kaitannya sebenarnya dengan rendah hati. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, belajar kepadaku, aku lemah lembut dan rendah hati. Hati yang mudah dibentuk seperti tanah keempat, tanah yang bisa menerima benih firman. Tuhan mau kita di hadapan Tuhan adalah memiliki hati yang lemah lembut. Meekness, gentleness, and also humility. Lembut dan juga rendah hati. Ini orang yang dikasihani Tuhan. Jadi terhadap Tuhan pertama kita setia. Kedua, kita memiliki hati yang lemah lembut, yang rendah hati di hadapan Tuhan. Lawan daripada lemah lembut ada keras dan sombong. Tegar tengkuk, suka melawan, keras. Dan itu adalah hati yang Tuhan benci. Tuhan mau kita memiliki hati yang lemah lembut. Dan yang ketiga adalah penguasaan diri. Mengapa penguasaan diri ditulis sebagai kaitannya hubungan kita dengan Tuhan? Karena coba saudara renungkan. Banyak hal itu kalau kita nggak menguasai diri, pasti akan berpengaruh kepada hubungan kita dengan Tuhan. Coba saudara renungkan. Salah satu contoh yang gampang aja. Saudara kalau tidak menguasai diri dengan HP, ini sih gampang. Sudah sepanjang hari cuma HP-an toh. Apa yang terjadi? Saudara tidak akan punya kesempatan bersekutu dengan Tuhan. Saudara akan kehilangan waktu di mana engkau bisa bersekutu dengan Tuhan, berdoa, membaca firman. Kalau engkau tidak menguasai jarimu, makanya jari kanan ini perlu ditetesi darah. Imam-imam itu yang dilantik itu, jari kanannya itu ditetesi oleh darah. Maksudnya dikuduskan. Karena sekarang ini digenapi. Pakai jempol kabeh itu bukan? Ngetik pakai jempol, geser pakai jempol. Belum lagi yang dilihat ini adalah hal-hal yang gak berkenan kepada Tuhan. Pasti hubungan kita dengan Tuhan kacau balau. Ini baru satu hal. Makanya sudah betul firman Tuhan. Jadi yang tiga ini yang penting dalam hubungan kita dengan Tuhan. Yaitu setia. Kedua lemah lembut. Dan ketiga penguasaan diri. Harus dihafal supaya kita bisa merenungkan. Langkah untuk merenungkan firman hafal dulu. Dan nanti sudah lihat bahwa buah roh itu sangat memberkati saudara. Memberkati orang lain dan menyenangkan hati Tuhan. Nah sekarang saya akhiri dengan sebuah pertanyaan. Bagaimana agar kita bisa berbuah-buah lebat? Saya mendapatkan satu ayat di dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-8. Coba perhatikan ini ya. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Saya tidak tahu kok dalam bayangan saya, kata memeluk ini seperti kita memeluk sebuah pohon. Pohon kehidupan itu. Peluk erat-erat. Kata memeluk ini memiliki beberapa pengertian yang bisa saya sampaikan. Orang yang memeluk itu kan mengasihi, bukan? Coba nanti peluk istrimu ya. Senang sudah dipeluk orang. Dipeluk suami itu senang. Betul ya ibu-ibu? Memeluk itu tanda kita mengasihi, mencintai. Mengasihi, mencintai dan juga memiliki hubungan yang dekat dan erat. Nah ini. Kalau kita mau supaya hidup kita memberikan buah-buah, Roh Kudus itu berbuah-buah lebat dalam hidup kita. Maka satu hal, kita harus memiliki hubungan yang dekat dengan Roh Kudus. Nah inilah kesimpulan dari khotbah ini. Peluklah dia, saudara. Miliki hubungan yang erat dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu akan menghasilkan buah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus berkata, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.